Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan atas kebaikannya. Dan sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya tentang more than winner atau lebih dari pemenang, hari ini kita akan belajar bersama. Boleh dilanjutkan slide-nya. Lebih daripada pemenang, saudara. Di sini saya catat bahwa kemenangan sesungguhnya selalu berbicara tentang karya Tuhan dan bukan karya manusia. Karena sesungguhnya yang menang bukan kita tetapi Yesus. Oleh karena itu kalau kita lihat di dalam Roma 8:37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi jelas di sana dikatakan bahwa kita lebih dari pemenang di dalam siapa? Di dalam Yesus itu, karena Dia sesungguhnya yang menang. Dan kemenangan yang dibahas di sana berhubungan dengan yang namanya iman atau keyakinan yang teguh terhadap pribadi yang kita percayai, yaitu Yesus. Jadi tidak bisa dilepaskan dari iman karena di sana konteksnya adalah iman. Oleh karena itu kita pemenang karena iman di dalam Kristus Yesus. Maka ayat selanjutnya berkata bahwa tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Tuhan. Karena iman yang telah dianugerahkan itu mendatangkan sebuah keintiman, sebuah kesatuan yang kita perlukan, yang di sana saya sebut sesungguhnya adalah kemenangan yang kita dapatkan. Boleh dilanjutkan slide-nya, saya akan menjelaskan lebih lanjut. Jadi di sini saya catat kemenangan yang diartikan sebagai sukses berbicara masuk dalam rencana ilahi, dan bukan sekedar masuk tetapi menikmati apa yang Tuhan telah rancangkan. Maka Alkitab mencatat bahwa kita pergi dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Jadi kemenangan kita yang sesungguhnya terdapat dalam dimensi keintiman kita dengan Tuhan. Maka tadi saya menjelaskan bahwa kita lebih dari pemenang di dalam Kristus Yesus karena melalui iman, saudara, melalui iman kita dipersatukan kembali dengan Tuhan. Jadi kemenangan yang kita bahas di sini bukan kemenangan yang lain. Saya akan menjelaskan karena pokok yang saya akan baca bicara tentang bangsa Israel, dan di sana kita akan melihat hubungan yang mereka miliki dengan apa yang kita hidupi hari ini dengan Tuhan. Maka saya bilang notabene iman membutuhkan yang namanya respon atau tindakan. Jadi Tuhan menyediakan sesuatu, iman membawa kita untuk menerima hal itu. Ada sesuatu yang perlu kita lakukan yang disebut respon. Tidak bisa, maka Yakobus berkata iman tanpa perbuatan adalah kekannya mati atau kosong, tidak berguna. Maka saudara, saya mau menjelaskan kembali bahwa kita lebih dari pemenang yang disebut itu berhubungan dengan iman. Iman itu berhubungan dengan yang namanya keintiman, karena tujuan iman adalah mempersatukan kita kembali kepada sumber hidup yang adalah Tuhan. Maka pokok yang terbaik atau yang utama dalam yang namanya kemenangan adalah keintiman itu dan bukan yang lain. Karena kalau hanya kemenangan secara jasmani seperti yang lain alami, dunia pun mengalaminya. Kesuksesan secara umum, dunia pun mengalaminya. Tetapi kemenangan yang dikatakan lebih dari pemenang terdapat dalam sebuah keintiman yang telah dikerjakan oleh Yesus dan yang kita harus nikmati hari lepas hari, waktu lepas waktu. Tetapi tentunya respon kita akan menentukan kita menikmatinya atau tidak. Maka selanjutnya, iman membawa kita mempunyai akses kepada keintiman dengan Tuhan. Itu yang saya jelaskan tadi. Maka Yesus katakan di dalam Yohanes 17:3 dan seterusnya dalam doanya bahwa hidup yang kekal sesungguhnya tidak bicara nanti di surga, tetapi ketika saudara dan saya menerima Tuhan, pengenalan akan Tuhan itu adalah kekekalan itu. Maka saudara, tujuan Yesus melakukan atau memberi kemenangan adalah membawa kita mengenal pribadinya dan pribadi Allah di dalam sebuah keintiman yang saya sebut kemenangan yang sesungguhnya. Maka dimensi atau ukuran iman kita akan membawa kita kepada kemenangan atau keintiman yang berbeda-beda. Sekarang saya ajak saudara buka Alkitab dalam Keluaran 19 ayat yang ke-16 sampai 18. Keluaran 19, 16 sampai 18.
Demikian firman Tuhan. Dan terjadilah pada hari ketiga pada waktu terbit fajar ada guru dan kilat dan awan padat di atas gunung dan bunyi sangkakala yang sangat keras sehingga gemetarlah seluruh bangsa yang ada di perkemahan. Lalu Musa membawa bangsa itu keluar dari perkemahan untuk menjumpai Allah dan berdirilah mereka pada kaki gunung. Gunung Sinai ditutupi seluruhnya dengan asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Asapnya membumbung seperti asap dari dapur dan seluruh gunung itu gemetar sangat. Jadi saudara, kalau kita baca sebelumnya, sebenarnya di ayat yang saya kasih itu 19, 10 sampai 12 Tuhan menyatakan kepada Musa bahwa Musa harus menyampaikan kepada bangsa Israel untuk mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri untuk apa? Berjumpa dengan pribadi Tuhan. Kalau kita merenungkan konsepnya adalah mereka baru keluar dari yang namanya Mesir, di mana mereka mengalami kemenangan yang besar dari Tuhan, di mana mereka keluar dengan begitu banyak kekayaan, di mana mereka bisa melewati yang namanya Laut Merah. Mereka bisa melihat penyertaan Tuhan dalam awan, tiang awan dan tiang api. Jadi mereka mengalami sebuah kemenangan terhadap bangsa yang tadinya menawan mereka. Tetapi kemenangan itu adalah kemenangan yang hanya dasar. Karena Tuhan mau membawa mereka kepada kemenangan yang lebih dalam. Dan kemenangan itu ada di dalam yang namanya keintiman. Maka yang poin pertama, dimensi yang pertama yang saya catat adalah dimensi keintiman orang yang dipanggil Tuhan. Ini yang saya baru bacakan tadi. Dan orang yang dipanggil Tuhan, mereka punya ciri di sini, perbuatan Tuhan mereka mulai lihat, perbuatan yang ajaib. Ini hanya dasar, maka banyak orang Kristen kemenangan sebatas ini. Mengalami mujizat, melihat tanda heran, puas di sana. Maka Mazmur 103 di ayat 7 dikatakan, Tuhan menunjukkan perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel, tetapi jalan-jalannya kepada Musa. Jadi jalan-jalan bicara rencana Tuhan, sedangkan perbuatan itu umum. Memang mereka lebih daripada orang Mesir atau bangsa lain, karena bangsa lain tidak melihat tanda-tanda ini secara nyata. Di tahap ini hanya sekedar melihat tanda spektakuler, saudara. Orang yang dipanggil Tuhan punya akses kepada hadirat seperti kita pada malam hari ini. Tetapi kalau hanya sekedar dipanggil, saudara masih sebatas mengalami atau menikmati yang namanya perbuatan-perbuatan hebat yang Tuhan lakukan. Dan itu saya sebut kemenangan, tetapi kemenangan yang paling dasar. Bukan kemenangan yang sesungguhnya yang dikatakan lebih dari pemenang. Bukan, belum. Kenapa Tuhan melakukan tanda yang sama di Mesir? Sehingga orang Mesir pun telah melihat air berubah menjadi darah. Orang Mesir telah melihat Tuhan bisa membuat hal-hal yang hebat. Dan orang yang dipanggil di sini, Tuhan berkata kepada Musa, sampaikan kepada mereka ada sebuah persiapan untuk menghadap saya. 3 hari mereka harus membersihkan diri. Maka datang kepada Tuhan seperti malam hari ini, ada sebuah persiapan minimal dalam batin saudara, di mana saudara tahu, saya mau menghadap pribadi Allah yang maha besar. Tidak bisa tanpa persiapan. Kita harus ada sebuah persiapan hati untuk menghadap Tuhan dalam kondisi apapun. Mau dalam ibadah KKM, mau dalam ibadah raya, mau dalam ibadah komsel dan lain-lain. Sehingga saudara, tanda-tanda yang Tuhan buat yang hebat akan menyertai kita. Itu adalah tanda dalam keintiman untuk orang yang dipanggil. Dan itu yang saya sebut tanda dasar. Kita nggak boleh puas di sini, saudara. Kenapa? Kalau mau bicara kemenangan hanya berkaitan dengan tanda kesembuhan dan lain. Yang telah mengerjakannya bahkan 2000 tahun yang lalu lebih itu Yesus, bukan kita. Sehingga hari ini kita hanya menikmati karya yang sudah dikerjakan. Tentunya melalui iman, poin yang saya sebut tadi. Dan tidak berhenti di sini rencana Allah. Sehingga karena dia sebut kita lebih daripada orang yang menang, dia melihat sesuatu yang lebih dalam. Kemenangan di mana terhadap diri saudara dalam apa? Dalam hubungan dengan pribadi Allah.
Semuanya datang di sana persiapkan diri. Alkitab mencatat di ayat yang kita baca, ada guru yang mulai muncul. Ada sinar yang mulai tiba di sana. Mereka semua gemetar. Ini baik tetapi bukan yang terutama. Maka jangan kita menjadi orang Kristen yang sebatas mengalami kemenangan terhadap penyakit. Udah bangga. Boleh bangga tetapi masih tahap awal. Kenapa? Iman selalu berhubungan dengan yang nama kekekalan. Selalu. Inti dari iman itu membawa kepada keselamatan. Semua yang muncul di tengahnya adalah sebuah proses perjalanan. Maka nggak boleh berhenti kepada tanda-tanda seperti orang ini. Dan kita akan melihat perbedaan dari orang yang dipilih dengan kelompok orang yang kedua. Selanjutnya yang saya sebut dimensi keintiman dari orang-orang yang telah dipilih Tuhan. Kita buka Alkitab di dalam Keluaran 24 ayat yang pertama. Keluaran 24 ayat yang pertama di sini dikatakan, berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Jadi di tahap kedua ini Tuhan mulai memilih orang secara khusus. Ia akan datang menghampirinya. Jadi bukan lagi secara umum seperti tadi di mana seluruh bangsa mempersiapkan diri, membersihkan diri dan datang di hadapan gunung. Di mana mereka lihat tanda, bukan. Sekarang Tuhan memilih 74 orang secara khusus yang akan datang menghadapnya. Dan tujuannya adalah apa? Untuk menyembah, dikatakan di sana. Tuhan membawa kita untuk memikirkan tahap selanjutnya. Di mana tidak berhenti dari dipanggil, maka dikatakan banyak orang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Kita harus masuk kepada orang khusus yang dipilih Tuhan. Untuk apa? Menghadap Tuhan dan mulai menyembah Dia. Itu kemenangan, saudara. Karena bukan semua yang dapat mengaksesnya. Maka di sini saya katakan itu standar khusus. Maka di tahap ini mereka mulai melihat pribadi Tuhan itu sendiri. Bukan sekedar melihat lagi tanda, bukan sekedar lagi lihat yang spektakuler, tetapi mulai melihat sisi di mana Tuhan mulai menunjukkan pribadinya. Kenapa? Dalam penyembahan itu bicara sebuah keintiman yang lebih dalam. Dan dalam penyembahan itu Tuhan akan mulai menunjukkan sesuatu yang juga lebih intim. Maka kita coba lihat ayat 9 sampai 11. Keluaran 24 ayat 9 sampai 11. Dikatakan di sini, dan naiklah Musa dengan Harun, Nadab dan Abihu dan 70 orang daripada tua-tua Israel. Itu seperti Tuhan tadi telah firmankan. Lalu mereka melihat Allah Israel, muncul yang namanya kakinya berjejak pada sesuatu yang buatannya seperti lantai dari batu nilam, dan yang terangnya seperti langit yang cerah. Tetapi kepada pemuka-pemuka orang Israel itu tidaklah diulurkannya tangannya. Mereka memandang Allah, lalu makan dan minum. Di sini saya katakan di tahap ini Tuhan mulai menunjukkan bagian dari pribadinya. Maka muncul kata kakinya mulai mereka lihat. Dan 74 orang melihatnya. Maka ada yang namanya ada cahaya atau terang cahaya yang mulai mereka lihat. Itu khususnya 74. Yang di bawah tidak melihatnya. Orang khusus yang dipilih ini mulai melihat sesuatu yang lebih dalam tentang pribadi Tuhan. Mereka masuk kepada kemuliaan yang baru. Tidak berhenti kepada senang dengan tanda heran. Tetapi mereka karena mulai masuk lebih dalam, dan tadi yang dikatakan suruh mereka naik. Artinya ada tahap yang lebih, ada sebuah peningkatan, ada sebuah tindakan untuk lebih lagi. Bukan sekedar pada dasar seperti yang lain. Dan disinilah mulai muncul yang namanya terang Tuhan secara pribadi. Kakinya muncul, dikatakan ada cahaya di sana. Bahkan yang lebih luar biasa, ada dikatakan mereka makan dan minum. Artinya Tuhan yang menyediakan mulai menunjukkan diri di sana. Akulah penyedia bagimu.
Dan saya percaya makanan yang ada di sini berbeda dengan makanan yang ada di bawah. Itu makanan yang dari atas. Jehovah Jireh mulai menunjukkan kepada orang-orang ini siapa bisa diandalkan. Kenapa orang yang di bawah itu akhirnya mereka mulai berontak mau kembali ke Mesir? Kenapa di bawah orang akan ada kemungkinan kembali kepada makanan jasmani? Padahal seharusnya karena sudah masuk dalam alilai Alkitab mencatat, mulai pikirkan perkara yang di atas, bukan di bawah. Tetapi saudara yang tidak mau masuk dalam kemenangan yang lebih lagi, tidak heran banyak dari kita justru melenceng dari jalan yang tadinya ada. Bukan menjadi pemenang, tetapi justru lebih daripada orang yang dikalahkan jadinya. Kenapa? Kehilangan iman tadi. Maka banyak orang murtad. Tidak heran Pak Joshua itu punya pembelaan terhadap firman Tuhan, sehingga untuk apa? Mempertahankan yang nama kebenaran yang hakiki, yang membuat saudara dan saya tetap dalam kemenangan. Tetapi kapan ini bisa terjadi? Kalau saudara dan saya memahami bahwa dalam kemenangan Tuhan mau membawa kepada kemenangan yang lebih lagi. Dan kemenangan yang lebih tidak ada di dataran, tetapi di tempat yang tinggi. Sehingga kita perlu ke sana. Dan persiapan di awal itu menentukannya. Maka 74 orang ini melihat yang tidak dilihat oleh orang yang di bawah. Mereka melihat kaki Tuhan. Mereka makan dan minum, dan dikatakan walaupun Tuhan tidak memberi anugerah yang sama dengan Musa, tapi dari jauh mereka memandang Allah. Ada keistimewaan yang mereka alami. Itulah kemenangan yang lebih. Inilah kemuliaan yang lebih. Inilah standar yang lebih. Tetapi seringkali kita tidak memahami. Alkitab catat bahwa Tuhan itu selalu baru setiap hari kasih setianya. Artinya kalau baru setiap hari juga ada sesuatu yang baru yang Tuhan bisa sediakan buat kita. Dan dia rindu menyediakannya. Tapi kita yang membatasinya karena standar kemenangan kita masih standar kemenangan dunia juga. Kalau dapat bina lancar, ya luar biasa Tuhan itu. Kalau ada perkara yang diselesaikan, oh haleluya, itu baik, tetapi bukan kemenangan yang Tuhan maksudkan melalui iman tadi. Kenapa murid Yesus berkata kepada Yesus, Guru, tambahkanlah iman kami. Ternyata iman pun bisa naik. Dan seharusnya naik. Karena perkara yang kita menangkan di sini, iman yang dipakai di sini nggak bisa dipakai di sini. Iman yang kita pakai ketika lahir baru tidak akan bisa berguna ketika sudah maju lebih depan. Saya percaya iman yang dimiliki Pak Yosua dulu ketika di awal pelayanan dengan iman yang membuat dia menghadapi orang, menantang orang, bahaya dan lain. Kalau tidak bertumbuh imannya, dia tidak bisa berdiri menantang orang di debat-debat. Maka tadi di ruangan saya bilang, saya lihat kadang kita jangan ngeri. Kita yang takut. Padahal santai-santai aja dia menghadap. Kenapa? Imannya pasti lebih besar daripada yang dulu. Maka kita pun harus selalu mau di level yang baru dengan Tuhan. Itulah kemenangan itu. Itulah kemenangan yang Tuhan maksudkan lebih dari pemenang. Kenapa dia membawa kita dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan yang lain. Dan jangan takut saudara, semakin ke sana, semakin pasti nasib kita. Kenapa? Ketika naik di sana, kita catat Tuhan menyediakan minuman dan makanan bagi mereka. Tidak heran setelah itu, ketika Musa naik lebih atas, dia bisa 40 hari, 40 malam tidak makan, tidak minum. Artinya makanan jasmani tidak lagi berpengaruh terhadap tubuhnya. Dia sekarang berhubungan dengan keilahian. Sehingga standar yang di sana adalah standar yang tinggi. Bukan lagi standar dasar. Jadi makanan itu terlalu remeh di sana. Itulah kemenangan. Tetapi kita seringkali dikalahkan oleh keinginan kita. Memang nyamannya di bawah sana.
Nggak repot sih. Kalau harus naik itu perlu tenaga, naik ke gunung itu agak susah. Ada harga yang dibayar. Mendingan sini jadi orang Kristen biasa aja. Jemaat saja, nggak usah lebih lagi. Pengejar harus datang doa, harus datang ini. Repot sekali, nggak perlu. Alasannya banyak. Tapi tahukah saudara bahwa Tuhan mau kita keluar dari level dasar dan semakin naik dari hari ke hari. Maka tidak boleh ada orang Kristen yang hanya mau datang duduk diam kasih persembahan salam dan pulang. Dari standar awal dilahirkan, lama-lama tertanam di gereja jadi murid. Lama-lama jadi pelayan. Lama-lama justru saudara melayani orang lain. Dan melahirkan orang baru. Dan seterusnya. Itu rencana Tuhan. Maka standar yang ketiga, yang melebihi standar ini, karena dia terus naik, kita melihat poin ketiga, tolong dibantu slide-nya. Dimensi keintiman orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Ternyata standar pertama itu dimensi keintiman orang yang dipanggil Tuhan. Baru di sekedar mereka melihat perbuatan yang hebat yang dia bisa lakukan. Standar kedua, dimensi keintiman dari orang-orang yang dipilih Tuhan secara khusus. Mereka mulai melihat pribadi Tuhan dan mengenal pribadi Tuhan itu dengan benar. Yang ketiga adalah dimensi keintiman orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Makanya saudara tidak bisa sekedar hanya ikut-ikutan. Yesus tidak mencari pengikut, dia mencari orang yang tertanam dengan dia. Orang yang bisa membangun dengan dia. Orang yang bisa menjadi alat yang dipakainya untuk menggenapi sesuatu yang dia rancangkan di bumi. Tidak bisa tidak. Dan untuk itu perlu naik lebih tinggi lagi. Orang yang haus dan lapar. Coba kita lihat ayat ini. 24:12 sampai 18. Judul perikopnya Musa di Gunung Sinai. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana. Maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah, yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Lalu bangunlah Musa dengan Yosua apinya, maka naiklah Musa ke atas gunung Allah itu. Tetapi kepada para tua-tua itu ia berkata, tinggallah di sini menunggu kami, sampai kami kembali lagi kepadamu. Bukankah Harun dan Hur ada bersama-sama dengan kamu? Siapa yang ada perkara, datanglah kepada mereka. Maka Musa mendaki gunung dan awan itu menutupinya. Kemuliaan Tuhan diam di atas gunung Sinai, dan awan itu menutupinya 6 hari lamanya. Pada hari ke-7 dipanggilnya lah Musa dari tengah-tengah awan itu. Tampaknya kemuliaan Tuhan sebagai api yang menghanguskan di puncak gunung itu pada pemandangan orang Israel. Masuk Musa ke tengah-tengah awan itu dengan mendaki gunung itu, lalu tinggallah ia di atas gunung itu 40 hari dan 40 malam lamanya. Saudara perhatikan baik-baik, kalau tadinya Tuhan memilih 74 orang, sekarang Tuhan berkata, Musa kamu naik lagi ke atas. Tetapi ada poin penting yang saudara perlu lihat di sana. Tuhan dari awal, dari dasar, tidak pernah menyebut satu nama, Yosua. Ketika Tuhan menyebut juga 74 orang, Yosua tidak ada namanya di sana. Tetapi perhatikan baik-baik, dari dasar ke tahap kedua, Yosua ikut. Dari tahap kedua, ketika Tuhan suruh Musa naik, Yosua tetap ke sana. Kenapa? Yosua punya sebuah kehausan dan kelaparan yang lebih terhadap yang namanya hadirat itu. Tuhan gak larang yang lain naik ke sana. Bahkan yang bilang ke yang lain, Musa yang berkata, kalian tinggal sini, kalau ada masalah, ada Harun sama yang lain. Saya yakin kalau mereka ada kehausan, baru mengalami kaki Tuhan saja yang mereka lihat dan cahaya, seharusnya semakin rindu. Enggak, Musa, kita juga mau ke sana. Tetapi yang tua-tua juga dan yang lain puasnya di level kedua ini. Udah lihat kaki Tuhan luar biasa. Ada cahaya, oh haleluya.
Mereka tidak tahu ada penyediaan yang lebih lagi. Ada sesuatu yang lebih lagi di atas. Tetapi Yosua menangkapnya. Dia mengikuti terus menerus. Tahap demi tahap yang perlu dilewati. Bahkan dikatakan Musa naik lebih lagi. Dan Yosua ada dengan dia. Pertanyaannya, Tuhan tidak pernah menyebut datang sama Yosua. Kenapa Yosua harus terus ikut? Dan kenapa Tuhan gak marah? Karena Tuhan melihat kehausan dan kelaparan dalam diri Yosua untuk menghadap hadirannya yang tidak dia temukan di hati yang lain. Maka tidak heran setelah Musa pun harus meninggal atau tinggal di gunung, Tuhan memilih Yosua untuk melanjutkan. Kenapa? Yosua melihat semua yang Musa lihat, Yosua mendengar semua yang Musa dengar. Artinya dia punya informasi lengkap untuk melanjutkan misi itu. Maka di mana Pak Yosua berada dengan ibu, seharusnya saudara kejar ke sana. Seharusnya saudara kalau pintar. Di mana pemimpin pergi, kecuali pemimpin mau ikut bilang enggak, itu lain. Tawarkan diri, saya boleh ikut enggak? Kenapa di tempat itulah ada sesuatu yang lebih yang sudah akan dapatkan. Dan keausan inilah yang membawa Yosua mengalami kemuliaan demi kemuliaan. Bahkan dia melakukan perkara yang seperti Musa juga lakukan. Maka Tuhan katakan, seperti aku telah menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai kamu. Standarnya tidak kurang, tidak lebih sama. Kenapa? Di mana Musa masuk, di sanalah dia masuk. Dan yang menentukan itu adalah kehausan. Kelaparan akan hadirat. Saya yakin juga kalau yang lain, yang di luar yang 74 itu juga ngotot mau naik lebih atas, Tuhan gak akan larang. Kenapa? Kerinduan Tuhan adalah demikian. Dan saudara bisa lihat itu di ayat awal 19, 10 dan 12. Tuhan yang menawarkan diri untuk orang ini mempersiapkan diri menghadap dia. Bukan mereka yang menawarkan. Tuhan, kita mau hadap kamu. Bukan. Tuhan yang datang lebih dulu. Musa turun, katakan kepada mereka, siapkan diri. Artinya kerinduan hati Allah senantiasa untuk kita menghadap hadiratnya. Itulah kemenangan. Tetapi kalau sudah kita baca dengan teliti, awalnya juga mereka juga untuk menghadap aja di bawah gunung juga banyak alasan. Musa, kamu aja lah. Nah, nanti kita mati di sana. Artinya terlalu menakutkan. Alasannya banyak. Padahal Tuhan menunjukkan melalui pesan itu bahwa dia mengasihi dan rindu berhubungan dengan mereka. Tuhan juga tahu mereka tegak tengkuk. Tuhan tahu mereka itu masih terbatas, masih ada pola Mesir di dalam otak mereka dan pikiran mereka. Tetapi mereka puas dengan hal-hal yang rendah. Bukankah orang Kristen banyak demikian hari ini? Hanya puas dengan hal-hal dasar. Tuhan kasih promosi di kantor, orang kafir juga ada promosi di kantor. Bisa jadi kesaksian, tetapi bukan sebatas itu. Tidak sebatas tanda-tanda dan perbuatan. Saudara, saya dipanggil untuk naik lebih di tahap orang yang dipilih. Sehingga saudara mulai melihat sesuatu tentang pribadi Tuhan yang lebih lagi. Saudara tidak khawatir tentang hal makan, minum, pakai. Saudara mulai tidak khawatir tentang nyawa saudara sendiri. Maka dulu saya tanya ke Pak Joshua, nggak takut itu orang datang jahatin diam-diam. Ya mau gimana kalau Tuhan memang suruh begitu? Iman saya belum ke sana. Tapi saya berusaha. Artinya kita dipanggil untuk lebih lagi belajar, untuk lebih lagi dan lebih lagi. Dan ketika Tuhan mulai menunjukkan sesuatu yang lebih, belum cukup juga di sana. Kerinduan akan sesuatu yang lebih lagi harus muncul di hati kita. Maka kalau saudara lihat di Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Ketika mereka lagi merayakan yang namanya peranan panen. Dan mereka senang-senang. Kenapa? Itu kemenangan. Banyak orang gagal panen kok. Jadi kalau bisa panen itu sebuah keberhasilan, itu sukses. Itu kemenangan.
Tetapi di tengah mereka merayakan itu selama 7 hari sesuai perintah Tuhan. Apa yang terjadi? Alkitab mencatat Yesus berdiri dan berseru. Di sana berseru punya bayang mana? Berteriak dan menangis. Katakan barang yang haus, barang siapa haus, ialah datang dan dia minum. Aliran-aliran air hidup itu. Artinya Yesus sedang berkata kepada mereka, ada standar yang lebih yang kamu butuhkan. Bukan sekedar panen yang kamu rayakan ini. Tetapi ada sesuatu yang saya tawarkan yang lebih tinggi daripada panen itu. Dan dikatakan di sana itulah roh Tuhan. Roh yang akan membawa saudara dari kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Dari kemenangan kepada kemenangan yang lain. Bahkan iman datang dari roh itu. Kenapa? 1 Korintus 12 ayat 3. Tanpa roh itu kita tidak tahu Yesus itu Tuhan. Tapi masalahnya adalah kita seringkali tidak memperhatikannya. Coba bantu saya, kita coba lihat. Ayat tadi 33, ayat 18 di Keluaran. Untuk melihat apa yang Musa lihat. 33, iya, dan seterusnya. Tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Itu Musa ketika sudah naik di tahap yang lebih. Terus selanjutnya, tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia dan mengasihani siapa yang kukasihani. Terus lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. 21, berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. 22, apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu dan aku akan menundungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Terus, kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kamu lihat. Sudah bisa melihat Musa di tempat yang lebih tinggi bukan sekedar puas dengan kaki, bukan sekedar puas dengan cahaya yang muncul, tetapi dia berkata sekarang, Tuhan, tunjukkanlah kemuliaan-Mu, saya mau lihat wajah-Mu. Dia mau sesuatu yang lebih kehausan. Tidak pernah puas. Kalau dengan hal dunia harus puas, harus mengucap syukur. 1 gelas minum, puji Tuhan. 2 gelas, puji Tuhan. 3 gelas, puji Tuhan. Gak ada juga gelas, gak apa-apa, puji Tuhan. Tetapi dengan hal ilahi tidak perlu puas. Kenapa? Ada selalu yang lebih yang dia sediakan. Dan Musa menangkap, dia katakan, saya lihat wajah. Tuhan bilang, oke, nggak ada yang pernah lihat. Tapi saya akan memberi kamu lihat belakang. Dan itu terjadi, lihat. Musa melihat. Kalau yang lainnya lihat kaki, Musa melihat seluruh badan Tuhan. Artinya dia melihat lebih lengkap, lebih utuh. Yang lain tidak. Kenapa? Yang lain tetap di dasar. Yang lain tetap di level selanjutnya. Tapi Musa mau sampai ke atas. Kerinduan yang lebih membawa kepada tempat yang lebih dengan Tuhan. Maka kalau kita baca di Keluaran 33 ayat 15, ketika bangsa itu membuat lembu di bawah dan Tuhan itu marah, dia bilang, Musa, kamu turun aja, kamu yang akan antar bangsamu itu dan malaikatku akan menyertai. Apa yang dikatakan Musa, Tuhan, kalau bukan engkau sendiri, ini, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Itu ciri orang yang sudah alami sesuatu yang lebih, tidak mau lagi turun. Musa mengalami pribadi Tuhan secara utuh. Ketika Tuhan suruh malaikat, Musa bilang itu turun standar ini Tuhan, saya nggak mau. Padahal malaikat itu punya kemuliaan. Kalau malaikat menyertai pasti juga sampai tujuan. Tetapi karena sudah mengalami sesuatu yang lebih, Musa nggak mau turun kepada sesuatu yang kurang. Maka dia bilang, Tuhan, kalau bukan sendiri engkau yang menyintai kita, yang membimbing kita, kita nggak gerak dari tempat ini.
Tetapi kita kalau lagi datang di acara begini, kita lihat jam kapan selesainya. Terlalu lama. Kalau lagi doa buka mata terus lihat jam. Beda respon kita dengan Musa. Ingat Bapak dia di sana berapa lama? 40 hari, 40 malam. Bahkan sebelum Tuhan menghadap dia ini di atas itu, Alkitab catat dia 6 hari di sana di tengah awan. Tuhan belum ngomong apa-apa. Artinya di sana harus ada kesabaran. Karena level sana bukan level buru-buru, itu level di mana saudara harus menikmati sesuatu. Nggak bisa cepat-cepat. Seperti saudara mau menikmati, Tuhan mau menikmati saudara dan saya. Maka dia membuat itu perpanjangan waktu namanya. Karena dia pun belum puas. Dan itu level itu ada di tempat yang saudara harus cari. Yang saya sebut kemenangan yang lebih lagi. Yang lebih lagi. Dan yang lebih lagi. Jadi kalau kita katakan kita lebih dari pemenang, dengan perkara dunia yang mengerjakannya Yesus, bukan kita. Itu karyanya seutuhnya. Kita hanya orang yang menerima kasih karunia, menikmatinya. Tetapi kemenangan yang dimaksud ini yang berkaitan dengan iman. Maka dikatakan itu adalah satu kesatuan di mana tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Di sana kalau baca ayat selanjutnya di Roma 8 itu, dikatakan itu baik bencana, kelaparan, apapun tidak bisa memisahkan. Kenapa? Saudara sudah mendapat poinnya. Intinya, ya adalah pribadi Tuhan itu sendiri kemenangan itu. Sehingga saudara nggak mau menikmati yang lebih remeh. Kenapa? Rasanya tidak enak. Kalau sudah menikmati bakso yang enak, sudah dikasih bakso yang agak aneh-aneh, saya yakin piringnya ditaruh saja. Kalau udah makan pizza yang asli, dan orang buat pizza di pinggir jalan, sudah nggak mau berhenti di pinggir jalan, kecuali memang nggak ada duit, baru nggak ada pilihan. Orang dunia aja mau yang terbaik. Seharusnya kita merindukan selalu yang lebih. Itulah kemenangan. Itulah kemenangan yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Nya. Dan itu kerinduan isi hatinya. Dan seharusnya kita pun menyadarinya. Sehingga mulai merindukan hari lepas hari sesuatu yang lebih lagi. Itu yang terjadi dalam Yeskiel 47. Ayat 3-5, di mana dibicarakan ada air yang turun dari tata Allah. Sehingga mulai menjadi sampai ke telapak kaki. Tetapi tidak cukup, airnya dia naik, air itu. Ke pinggang dan seterusnya, airnya dia menjadi sebuah sungai, di mana orang itu tenggelam di dalamnya. Kalau masih di telapak kaki, saudara, kalau masuk di laut itu biasanya kan, kalau jalan masih di telapak kaki masih bisa keluar cepat. Artinya masih ada kemungkinan saudara keluar dari anugerah itu. Tetapi kalau saudara udah mulai di pinggang, mau jalan aja di air agak berat. Artinya mulai tertanam di sana. Ketika dia mulai naik dan dia menjadi sebuah sungai di mana saudara di dalam, namanya sungai, saudara harus mengikuti aliran air di dalam sungai itu kalau udah tenggelam. Artinya di sana saudara menyerahkan diri kepada pimpinan Roh Tuhan secara sempurna untuk mulai membawa kita kemana Tuhan mau. Inilah kemenangan yang Tuhan nyatakan lebih dari pemenang. Apakah kita sudah menyadarinya? Apakah kita merindukannya? Ini masalah yang kita hadapi sebagai gereja Tuhan. Orang gereja malas dengan hal kerohanian. Kalau saya di jalan Pak Joshua, kadang saya nggak tahu lihat. Saya nonton Pak Joshua, saya kadang di jalan juga taruh. Itu lagi live. Kenapa kau usah untuk dengar? Kenapa banyak yang saya belum dengar? Saya dengar, hal baru ini.
Harus ada sesuatu selalu yang kita rindukan yang lebih. Tidak bisa jadi orang-orang biasa-biasa saja. Yang penting saya mau gereja sajalah. Gak mau repot, gak mau diganggu, gak mau tertanam lah, repot kita. Penting gak ganggu orang gereja juga gak ganggu saya. Orang begitu lama kelamaan gampang meninggalkan Tuhan. Banyak contoh dari teman-teman saya, pemain bola dulu. Akhirnya keluar dari iman. Karena punya pola yang seperti itu. Yang penting masuk gereja saja, ngapain mau tertanam di situ. Yang nggak senang ini pindah sana, hari ini yang korban ini bikin jengkel karena tanya keras sekali. Ya udah dia nggak mau, dia pergi ke sana, habis itu ke sana. Lama-lama akhirnya bilang nggak usah gereja lah, nonton di YouTube katanya. Ada banyak pengkhotbah juga dari luar negeri. Lama-lama juga dia bilang itu Alkitab nggak benar itu, semua itu cerita-cerita aja ribuan manusia. Akhirnya menikah dengan orang seiman lah. Awalnya enak-enak lewat di TV. Diundang itu karena nikah sama seorang artis. Saya pernah bilang itu jual Tuhan itu mahal, dia bilang urusan masing-masing. Nicholas ketawa-ketawa dia. Tapi saudara tahu dia baru nikah sebentar. Lewat TV undangan semua dia muncul. Gak sampai 6 bulan kasus diceraikan. Akhirnya gak bisa ada TV. Jadi pengangguran sempat jadi satpam. Sempat bahkan dia tidak ada uang dari tempat dia pergi untuk pulang ke kampung halamannya. Sehingga supporter kita yang dulu yang kumpulkan uang untuk beli dia tiket pesawat pulang. Padahal orang yang saya omong itu orang hebat, pasti kenal kalau sebut namanya. Bahkan pernah main yang nama tim nasional. Itulah standar orang yang mau biasa-biasa saja. Lama-lama keadaan mengagetkan. Kondisi dan situasi membuat kita mulai bimbang. Iman mulai digoncangkan. Puji Tuhan kalau masih kita ada hari ini dan bisa ada di gereja. Itu tempat terbaik. Di mana ada Tuhan, di sanalah seharusnya kita ada. Dia ada di dalam diri kita, tetapi respon kita membawa kita menikmati dia atau tidak. Keausan dan kelaparan itu membawa kita pergi ke dimensi yang baru atau tidak. Tidak bisa semua lempar ke Tuhan. Allah turut bekerja, artinya bukan semuanya dari dia. Walaupun dia maha kuasa. Dia turut mengambil bagian, saudara dan saya punya bagian. Allah bisa memberi kepada Musa hukum itu di dasar. Gak susah buat dia. Tetapi Tuhan mau dia naik. Kenapa memang seharusnya ke sana? Dia Allah yang maha tinggi, yang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Kita harus naik ke sana. Kenapa di sanalah tempat aman? Di bawah belum aman. Itulah kemenangan yang Tuhan sediakan dan yang Tuhan rindukan kita nikmati. Tapi banyak dari kita belum menikmati. Bahkan perbuatan besar aja banyak yang saya ketemu dan saya temukan. Itu pun bilang itu, Pak, kok begini? Saya belum alami juga yang dikatakan Alkitab. Masalah. Jadi standar yang Tuhan beri aja yang paling rendah, orang percaya aja belum alami. Berarti ada masalah yang besar yang terjadi. Itu yang saya sebut error. Kalau lampu nggak berfungsi, kita di dalam kegelapan. Pasti kita komplain di toko untuk ganti. Kalau kita orang Kristen yang tidak berfungsi, masalah besar di dunia ini. Untuk visi Tuhan, dunia semakin gelap. Bukan kita menjadi terang buat dunia, kita tambah kegelapan dunia menjadi lebih besar. Itu masalah buat surga. Sedangkan kemenangan sudah disediakan. Hidangan sudah ada. Saudara tinggal datang menikmatinya. Tetapi harus jalan dari kursi saudara datang menikmati di sini, contoh. Tidak bisa di kursi. Kalau disediakan bisa banyak-banyak di sini. Ada di ruangan, saudara ada di mana? Di dalam ruangan, hadirat Tuhan ada. Tapi saudara nggak akan menikmatinya ketika saudara hanya diam di tempat dan tidak aktif melakukan yang perlu dilakukan.
Maka iman bicara perbuatan, iman bicara tindakan. Iman tidak bisa hanya dengan mulut yang diucapkan. Orang deklarasi terus, saya ini pemenang, saya ini. Boleh, itu baik. Tetapi kalau hanya deklarasi dan tidak melakukan apa yang dideklarasikan, tidak juga berguna. Itulah masalah kita, saudara. Ini yang bisa saya sharingkan pada malam hari ini. Dalam keterbatasan saya, kiranya menjadi berkat. Jadilah orang percaya yang benar-benar masuk dalam rencana ilahi itu. Jadi perkara dunia itu perkara yang sudah kita lewati udah lama. Melalui iman sudah Tuhan sediakan itu. Sekarang Tuhan mau kemenangan di dalam hubungan pribadi dengannya. Saudara, saya mulai melihat sesuatu yang lebih dalam. Dan menikmati hal itu. Jangan menjadi orang yang tinggal di dasar, walaupun itu baik. Jangan menjadi orang yang seperti 74, yang terpilih tadi, yang puas hanya dengan melihat kaki saja. Dan cahaya. Oh, tadi dalam doa saya lihat itu ada penglihatan. Oh, bagus ada penglihatan, tetapi ada lebih dari penglihatan yang bisa didapati. Maka harus naik lagi. Di mana Tuhan tidak bisa menolak sesuatu di tempat itu. Wajahnya saja yang Musa minta, Tuhan enggak sanggup bilang tidak. Karena di tempat itu memang harus semuanya terbuka. Itulah tempat yang paling dalam, keintiman yang paling dalam. Tidak lagi bicara tahap kedua di mana ada penyembahan. Ada pertukaran di mana kita memberi penyembahan kepada Tuhan. Bukan, di sana enggak menyembah lagi Musa. Di sanalah dia mulai menikmati pribadinya Tuhan sendiri. Dan secara sempurna. Inilah tempat di mana Tuhan mau kita pergi. Dan kita mengalaminya, menikmatinya. Sehingga namanya kita muliakan melalui hidup kita dan orang lain. Dapat melihat dan menikmatinya melalui kita. Itu firman Tuhan, saya minta dengan hormatin musik.